Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habiasa Putra Prasetya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Baik, sebelum menuju materi, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin ataupun beberapa topik yang akan saya bahas pada video ini. Saya bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara untuk mencapai sistem informasi manajemen yang sukses. Yang kedua, komponen apa saja yang ada di dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga, mengapa sistem informasi manajemen sangat penting. Yang keempat, apakah sistem informasi manajemen itu baik untuk diterapkan dalam segi bisnis maupun teknologi dan juga yang lainnya. Yang kelima, apa saja manfaat dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Yang keenam, apa saja fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang ketujuh, mengapa kita membutuhkan sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir adalah contoh yang bisa kita terapkan dalam sistem informasi manajemen. Oke, kita menuju ke topik yang pertama, yaitu bagaimana cara untuk mencapai sistem informasi manajemen yang sukses. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kalian ikuti untuk mencapai sistem informasi manajemen yang sukses. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis. Pahami kebutuhan bisnis sebelum memulai sistem informasi manajemen. Yang kedua, perencanaan. Buat rencana dengan anggaran, sumber daya, dan jadwal yang jelas. Yang ketiga, pengumpulan data. Kumpulkan data yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Yang keempat, desain sistem. Desain sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kelima, implementasi. Implementasikan sistem dengan pelatihan yang tepat. Yang keenam, integrasi data. Pastikan data terintegrasi dengan baik. Yang ketujuh, analisis data. Gunakan sistem untuk menganalisis data dengan efisien. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Dukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kesembilan, evaluasi dan pemeliharaan. Evaluasi dan perbarui sistem secara berkala. Yang kesepuluh, keamanan dan kepatuhan. Pastikan keamanan dan patuhi peraturan. Yang ke-11, pelatihan karyawan. Pastikan karyawan kalian terlatih dengan baik. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas dan skalabilitas. Pastikan sistem dapat berkembang seiring waktu. Selanjutnya, untuk topik yang kedua, yaitu komponen apa saja yang ada di dalam sistem informasi manajemen. Dibagi menjadi beberapa bagian,
Yang pertama yaitu data. Data adalah bahan mentah dalam sistem informasi manajemen. Ini mencakup informasi yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau bentuk informasi yang lainnya. Yang kedua adalah database. Database merupakan tempat di mana data disimpan dan diorganisir. Ini memungkinkan akses yang mudah dan efisien ke informasi. Database bisa berbasis fisik di dalam server atau berbasis cloud. Yang ketiga yaitu perangkat keras. Ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi sistem informasi manajemen seperti server, komputer, jaringan, dan perangkat penyimpanan. Baik, untuk topik yang ketiga yaitu mengapa sistem informasi manajemen sangat penting. Secara umum, sistem informasi manajemen sangat penting karena secara keseluruhan membantu organisasi meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, pemantauan kinerja, dan keamanan informasi. Dengan sistem informasi manajemen yang baik, organisasi dapat lebih kompetitif, efektif, siap menghadapi tantangan dalam bisnis, serta dapat merespons perubahan pasar dengan lebih baik. Selanjutnya, untuk topik yang keempat, yaitu apakah sistem informasi manajemen itu baik untuk diterapkan dalam segi bisnis maupun teknologi dan juga yang lainnya. Jawaban saya, ya, tentu saja. Sistem informasi manajemen adalah alat yang sangat penting dan sangat baik untuk diterapkan dalam organisasi. Sistem informasi manajemen membantu meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, pemantauan kinerja, keamanan informasi, serta respons yang lebih baik terhadap perubahan pasar. Dengan mengintegrasikan sistem informasi manajemen dengan baik dalam operasi bisnis, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja mereka, meningkatkan daya saing, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Baik, untuk topik yang kelima yaitu apa saja manfaat dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Sistem informasi manajemen membantu organisasi dalam memahami lebih baik kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memberikan produk dan layanan yang lebih sesuai. Yang kedua, daya saing. Dengan analisis data yang baik, organisasi dapat mempertahankan atau meningkatkan daya saing mereka di pasar yang kompetitif. Yang terakhir yaitu optimasi rencana bisnis.
Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mengoptimalkan rencana bisnis jangka panjang dan strategi pengembangan. Baik, untuk topik yang keenam yaitu apa saja fungsi dari sistem informasi manajemen. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Sistem informasi manajemen memberikan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur prestasi dan pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua, pemberian informasi. Sistem informasi manajemen memberikan informasi yang relevan dan berguna kepada manajer dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard. Yang ketiga yaitu pengembangan strategi. Sistem informasi manajemen membantu organisasi dalam mengembangkan strategi bisnis jangka panjang dengan memberikan data dan wawasan. Selanjutnya, untuk topik yang ketujuh yaitu mengapa kita sangat membutuhkan sistem informasi manajemen. Kita membutuhkan sistem informasi manajemen karena sistem informasi manajemen membantu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, memantau kinerja bisnis, merespons perubahan pasar dengan cepat, dan memastikan kepatuhan dengan hukum dan regulasi. Sistem informasi manajemen merupakan alat yang sangat penting dalam mengelola informasi dan proses bisnis dengan efektif. Baik, untuk topik yang terakhir yaitu contoh dari sistem informasi manajemen. Di sini saya mengambil contoh yaitu LMS atau biasa disebut juga dengan Learning Management System untuk mahasiswa. LMS adalah sebuah platform atau sistem online yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses kuliah, tugas, ujian, dan materi pembelajaran lainnya secara digital. Ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara daring, berinteraksi dengan instruktur dan sesama mahasiswa, serta melacak kemajuan belajar mereka. LMS mahasiswa adalah alat yang mempermudah pendidikan online, memungkinkan akses ke pendidikan di mana saja dan kapan saja melalui komputer atau perangkat seluler. Baik, cukup sekian untuk materi pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.